Oke, kita akan lanjutkan novel dari Dipaksa Jadi Jenderal, Saya Hanya Ingin Pensiun, chapter 8. Kuro mengangkat alisnya. Ini suatu provokasi. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian, tetapi karena Anda datang sendiri kepadanya, tidak ada yang dapat dia lakukan. Saya hanya bisa bertindak. Dia sudah memikirkannya. Jika dia disandra oleh Monka nanti, dia akan membuat kecelakaan dan membiarkan Monka menyerah. Kuro memasang tampang heroik dan berjalan menuju Monka. Kapten Kuro, jangan. Kapten, aku akan menggantikanmu. Monka memperhatikan Kuro yang berjalan mendekat. Ia juga menyandera Kuro dan berjalan mendekat. Saat keduanya sudah dekat, ia tiba-tiba melemparkan marinir ke arah Kuro dan melarikan diri. Kamu, Monka. Lipa menyaksikan Monka berlari keluar dan berteriak, "Tembak! Tembak dia!" Suara tembakan terdengar. Peluru timah itu melesat keluar dan memantul di tanah di dekat kaki Monka. Beberapa peluru mengenai tubuhnya dan Monka mendengus lalu berlari keluar dari pintu cabang. Kejar, kejar mereka semua. Marinir yang dipimpin Lipa bergegas menuju Monka. Di sisi lain, Kuro sedikit terkejut. Dia benar-benar mengira Monka akan menyandera dia, tetapi dia tidak menyangka dia akan melarikan diri. Baguslah kalau dia kabur, tidak perlu bertindak. Ke arah Monka berlari keluar, warga sipil lainnya menghindarinya karena takut. Hanya seorang gadis kecil dengan kuncir dua yang tidak sempat melarikan diri dan jatuh ke tanah. Menatap Monka raksasa dengan ngeri. Rika! Seorang wanita berlari ke gadis kecil itu dan memeluknya erat. Anyahlah! Monka mengangkat kapaknya dan menebang. Berhenti, Monka! Mata Lipa hampir terbelalak saat dia mengulurkan tangan dan berteriak. Tapi itu sudah terlambat. Suara ledakan. Suara bilah pedang yang dicabut dari sarungnya. Aliran satu pedang garis langit. Suara Kuro terdengar. Awan debu tiba-tiba melewati Monka dari alun-alun cabang dan tiba di depan gadis kecil itu. Kuro memegang sarung pedang di tangan kirinya dan gagang di tangan kanannya, sambil perlahan-lahan menyarungkan bilah pedangnya. Terdengar suara klik. Aduh! Jejak darah menyebar di punggung Monka. Daging dan darahnya pecah dan darah muncrat keluar, membuat matanya berputar ke belakang dan dia terjatuh. Kamu sudah terlalu berlebihan, Monka. Kuro menatapnya dengan dingin. Tidak apa-apa bagi Monka untuk lari keluar, tetapi agak mustahil baginya untuk menyakiti seseorang di bawah hidungnya. Bagaimanapun dia adalah seorang marinir, dan nilai-nilai kehidupan masih ada di sana. Tidak apa-apa kalau dia tidak bisa melihatnya, tapi kalau dia melihatnya, dia harus mengendalikannya. Dia tidak tega melihat seseorang mati di depannya. Kuro. Lipa terkejut menatap Kuro dengan heran. Pisau tadi sungguh luar biasa. Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan Kapten Kecil Kuro? Pesan Lipa tentang Kuro adalah bahwa ia adalah seorang marinir yang tekun. Meskipun ia mendaftar lebih awal, ia selalu bersikap rendah hati. Ia tidak menyangka Kuro memiliki kartu tersembunyi seperti itu. Namun sebelum Lipa sempat bertanya, Kuro tiba-tiba memutar matanya dan pingsan. Kapten Kuro. Kepala marinir mendekat dengan ketakutan dan mengguncang Kuro dengan hebat. Dokter, dokter, ada orang pingsan di sini. Cepat panggil dokter. Di tengah kepusingan itu terdengar beberapa suara gemuruh. Leda mengerutkan bibirnya sambil berkata, "Aktingmu buruk sekali." Jadi di sini Kuro sebenarnya bisa dengan mudah sih mengalahkan Monka karena dia hanya ingin aman dan tidak mau menunjukkan kekuatannya.
maka untuk sekali tebas dia harus pura-pura pingsan. Kita lanjut. Untuk fenomena yang tidak dapat dijelaskan, pingsan adalah cara yang paling tepat. Ingin aku menunjukkan kekuatanku? Tidak mungkin, ini strategi tersembunyiku. Mongka dipenjara lagi. Kali ini dia benar-benar tidak bisa keluar. Para marinir mengikatnya dengan rantai besi dan memastikan dia tidak akan bergerak sebelum menjemploskannya ke penjara. Di cabang, Kuro dibawa ke rumah sakit oleh marinir diikuti oleh Leda. Saat marinir pergi, Kuro menyipitkan matanya dan diam-diam melambai ke arah Leda. Leda berjalan mendekat dan menatap Kuro dengan aneh. Kuro membuka mulutnya dan berbisik kepadanya. Sentuh aku. Apa? Sedot, tolong keringkan aku. Oke, di sini bukan keringkan aku dalam hal yang mesum ya, tapi karena kemampuan Leda itu adalah menyerap kekuatan dari pihak lawan, maka Kuro ingin Leda menyerap esensinya biar dia terlihat kesakitan ataupun kelelahan. Kalian jangan berpikiran ketolong keringkan aku itu adalah semacam bukan guys. Oke, kita lanjut. Lida mengerti dan matanya berbinar. Anda yang memintanya. Dia sudah lama ingin menyerang pria ini. Dia mengelurkan tangan dan menyentuh Kuro di depannya. Tiba-tiba, Kuro merasakan energinya mengalir keluar. Ini bukan perasaan terhalang dengan armament haki atau penguatan haki, tetapi perasaan nyata ketika energinya menghilang. Bisakah kamu lebih cepat? Memanfaatkan para marinir yang menoleh, Kuro melotot ke arah Leda. Leda juga bingung. Bukannya dia belum pernah berhadapan dengan orang-orang kuat sebelumnya. Orang-orang kuat yang disebut di Grenel itu seperti sekawanan ikan mas yang menyeberangi sungai. Tetapi di bawah kemampuannya, tidak banyak yang bisa bertahan. Jika ratusan juta bajak laut tidak cukup kuat, mereka akan kehilangan kekuatan mereka paling lama dalam 5 detik. Dasar, bagaimana kau bisa berkultivasi? Leda meraung pelan. Staminamu terlalu kuat. Dia berpikir dia mulai berlatih dengan benar pada usia 6 tahun. Kuro mengatakannya dengan tenang. Tetapi Leda merasakan badai di hatinya. Mendengarkan nada suaranya, dia hanya ingin berlatih. Tetapi mengapa saya tidak bisa menghisapnya hingga kering? Seakan-akan ada lautan tersembunyi di dalam tubuh Kuro. Tidak peduli seberapa keras dia menghisap lautan, itu tetap tak berujung. Energi ini terlalu besar. Kultivasi Kuro sebenarnya cukup sederhana. Dia tidak tahu 6 jurus atau teknik tubuh unik apapun. Metode kultivasinya didasarkan pada guard. Itulah satu-satunya cara yang dia tahu. Anda mungkin tidak tahu apa artinya meratakan gunung dengan pisau biasa. Kami biasanya menyebut orang seperti ini adalah pahlawan pedang. Saat ini Kapo meratakan 10 gunung dengan tinjunya. Kapo di sini adalah guard ya. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya Kuro untuk meratakan gunung-gunung itu dalam 18 tahun. Setelah 18 tahun berkultivasi, Kuro tidak tahu berapa banyak gunung yang telah diratakan. Akan tetapi, menurutnya itu bukan sesuatu yang kuat. Itu hanya meratakan gunung. Pahlawan pedang pasti bisa melakukannya, bukan? Leda meletakkan tangannya di atas Kuro dan telapak tangannya tampak mampu menarik udara. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekannya dengan kuat. Kumpulkan esensi. Energi esensi mengalir lebih cepat. Leda berkeringat di dahinya. Sejujurnya, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Kuro masih memberinya perasaan seperti berada di laut dalam dan tidak ada gerakan sama sekali. Wah! Leda meninju dada Kuro dengan keras.
Kuro terkejut dan terbatuk beberapa kali. Ada apa? Marinir yang mendengar suara itu langsung berbalik. Marinir, Kuro sepertinya punya masalah. Bisakah kau meminta dokter untuk bergegas? Bisakah kau memanggil dokter lagi? Mata Leda yang besar dan berkedip putih penuh dengan kekhawatiran dan hampir menangis. Kami akan segera berangkat. Jika ada masalah dengan tubuh Kuro, itu akan mengerikan. Begitu Marinir pergi, Leda segera berbalik, rambut putihnya berkibar tertutup angin. Leda, apa yang akan kamu lakukan? Kuro mengusap dadanya, rasanya sedikit sakit. Diam, aku serius. Penyerapan energi buka. Leda tidak berniat menyembunyikan apapun. Dia harus melihat seberapa besar energi yang dimiliki pria ini. Seiring dengan pertumbuhan tubuhnya, Leda berubah dari gadis kecil berambut putih menjadi gadis cantik berusia 18 tahun. Bahkan yang awalnya pas ditutupnya menjadi hanya menutupi dada dan bokongnya. Karena pertumbuhannya sehingga menonjolkan bentuk tubuhnya yang luar biasa. Sepertinya tidak ada hal yang buruk tentang sosok wanita di One Piece. Leda memukul Kuro dengan keras dengan kedua tangannya, dan matanya memulai memancarkan cahaya putih. Kali ini Kuro menyadari energinya mengalir cepat seperti air yang dihisap oleh paus raksasa. Kalau begitu, berapa lama kau bisa bertahan? Leda menggerakkan giginya. Lebih cepat, lebih cepat. Kita hampir sampai, desak Kuro dengan cemas. Dia hanya memiliki lebih dari setengah energinya yang tersisa. Jika dia lebih cepat, dia bisa menghabiskan seluruh energinya sebelum dokter datang. Pada saat itu, dia tidak dapat menemukan masalah apapun. Suara langkah kaki terdengar di luar. Kuro berkata dengan cemas, "Rida, bisakah kamu melakukannya?" Begitu dia selesai berbicara, Leda berubah menjadi seorang gadis kecil dan jatuh kelaparan. Sial, aku lapar. Aku kelaparan, Kuro. Sebaliknya dia Leda yang kelelahan.